Selamat siang Bang Yadi. Selamat siang, Bang. Apa kabar? Gimana nih? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Bang Yadi, boleh dong diperkenalkan secara profilnya Bang Yadi kepada Patria TV. Oke, nama saya Mulyadi. Usaha saya ini selain ikan hias ada juga bunga. Nah, ini usaha bunga ini dan ikan ini saya dari tahun 97. Sebelumnya saya banyak di jalanan. Oke. Artinya ya waktu itu karena suasana lingkungan ya, Iya. kita ke bawah lah. Di background saya dulu memang jahiliyah lah. Oke. Kalau di jalanan semua orang banyak yang tahu. Oke. Pada Tapi akhir- sebelum ke situ Bang, kalau boleh tahu dari mulai tahun berapa tuh Abang di jalanan pada waktu itu? Saya dari tahun 90-an. 90-an. 90-an makanya ini kalau dilihat udah cacat semua nih badannya, banyak jahitan. Jadi ya akhirnya saya lama-lama ya berpikir nggak harus begini terus nih. Iya. Sehingga pelan-pelan saya mulai nekunin dunia koi. Dunia koi. Iya. Oke. Jadi koi itu saya mulai dari tahun 97-an lah koi. 97. Nah, kalau boleh tahu nih usaha Abang nih lokasinya di mana, Bang? Lokasi saya ini Nebito Koi Center, alamatnya di Jalan Margaguna Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, kenapa Bang dinamakan Nebito? Nama Nebito itu dulu kita ambil dari, dulu saya pedagang di Barito sebelum di Margaguna ini. Oke. Jadi Nebito itu artinya negeri bunga ikan hias Barito. Nah, boleh dong Bang dijelaskan Bang secara sistem untuk sukses di usaha koi ini seperti apa Bang? Kalau untuk suksesnya memang nggak sebentar, karena awal perjalanan ini banyak liku-likunya. Iya. Karena dari awalnya dulu kita belum begitu ngerti, belum begitu paham dari awal tuh. Waktu itu kita main beli-beli aja, beli gitu ya kan, ikan baru, ikan lama, kita campur sehingga banyak trouble. Oke. Nah, berjalan dengan waktu, akhirnya banyak berkomunikasi sama rekan-rekan, ya sehingga pada akhirnya kita mengerti cara merawatnya, cara supaya ikan ini sehat, gitu. Kalau dulu awal-awal memang resikonya besar. Besar ya? Sekali mati bisa 1 kolam, sekali mati ya puluhan juta tuh. Nah akhirnya sedikit-sedikit pelan-pelan dulu kita pelajari tuh cara pemeliharaannya, mulai dari, karena sebelum kita memelihara koi itu yang pertama kita lihat sistem filterisasinya. Sistem filterisasi. Sehingga memperkecil atau sama sekali tidak ada masalah-masalah. Iya. Nah terkadang orang tuh melihara koi, kolamnya sudah bagus, suasana sudah bagus, tapi sistem filternya kurang sempurna, sehingga terjadi misalnya airnya keruh, airnya hijau, gitu kan, terus sisa-sisa makanan udah kesaring. Nah itu yang sering terjadi. Bang bisa mengetahui cara-cara memelihara ikan koi ini apakah dengan cara sendiri atau ada guru lain? Memang kalau saya terjun di koi ini modalnya nggak sedikit. Oke. Karena kayak inventaris ya, kayak buat kolam, mesinnya semua itu kan biayanya sangat besar. Ya kan? Terus supaya ini tetap nggak ada masalah gitu ya, itu harus kita treatment Bang. Oke. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Jadi saya terjun ke dunia koi ini nggak main-main, karena sudah sedikit biaya yang saya keluarkan. Karena koi itu lebih banyak inventarisnya, kolamnya, mesinnya, lampunya, semuanya lah. Nanti kalau ini ya ada water heater ya, semua itu kan artinya yang tidak kita jual. Inventarisnya lumayan besar. Nah setelah itu baru kita isi koinya sesuai dengan kualitasnya, ya kan, sehingga usaha ini bisa berjalan Bang. Bisa berjalan. Kenapa koi Bang? Karena koi patokannya begini, kita tinggal Jabotabek, Jakarta lah khususnya. Umumnya orang Jakarta itu sibuk, kantoran lah yang berniaga, yang usaha, sehingga mereka itu hampir tidak punya waktu untuk berekreasi, ya kan? Nah, kenapa saya cenderung di bisnis koi?
yaitu tadi bagaimana supaya orang-orang itu bisa mendapatkan hiburan di dalam rumahnya itu sendiri. Oke. Gitu. Makanya pangsa koi ini dari dulu sampai sekarang alhamdulillah grafiknya selalu meningkat. Itu tadi perhitungannya di Jakarta ini orang sibuk, keterbatasan waktu untuk berekreasi sehingga mereka mencari hiburan di rumahnya dengan memelihara koi. Jadi itu alasan saya kenapa saya pilih koi. Tapi bener nggak sih Bang, saya pernah dengar nih dari beberapa orang-orang katanya kalau melihara koi itu salah satu keberuntungan untuk orang itu. Itu menurut Bang Yadi sendiri bener atau ada alasan lain sih? Nah, kalau masalah keberuntungan ketika kita memelihara koi itu ada sebagian orang menyebutnya feng shui. Feng shui. Ya, nah feng shui itu sebetulnya kembali kepada kepercayaan orang masing-masing. Karena hakikatnya koi itu keindahan. Artinya yaitu tadi saya bilang bagaimana ngilangin stres dengan punya koi, ya kan dia bisa bercanda sama koinya. Nah, kalau bahasa yang tadi istilahnya keberuntungan itu kembali lagi kepada individunya orang itu sendiri. Nah, tolong dong Bang, jelaskan dari mulai jatuh bangunnya usaha Bang Yadi saat ini sampai Bang Yadi bisa menemukan para pembeli lah gitu, langganan yang di sini tuh bagaimana caranya Bang? Kalau proses itu semua usaha sama Bang. Artinya tidak ada usaha yang dibangun terus langsung maju. Contohnya kita nanam pohon durian. Dari kecil ya kan, dia kena angin, dia kena hujan, dia kena badai, itu harus kita jagain. Sama usaha itu begitu juga, artinya ya kayak koi nih, kayak saya usaha koi, itu tantangan terberatnya adalah kematian. Bagaimana supaya mencegah ikan ini nggak terlalu banyak mati. Artinya kita supaya disitu tetap seger lah. Iya, gitu. Apa namanya? Keseriusan dalam menangani kondisi ikan. Artinya tidak gegabah, tidak ceroboh. Kayak ini usaha koi bisa ya sebesar ini, semuanya berproses. Sehingga ya alhamdulillah saya dengan usaha koi sudah keliling Indonesia semuanya. Ya kan? Nah, saya keliling Indonesia ini biasanya menangani travelnya di air. Di air. Karena setiap wilayah itu airnya beda. Di Sumatera mungkin zat besinya tinggi, di daerah lain zat kapurnya tinggi, atau tempat-tempat yang lain. Nah, saya sudah keliling Indonesia untuk menangani itu. Ikan-ikan seperti ini salah satunya kayak koi ini kontesnya ada nggak sih Bang? Koi itu banyak sekali kontesnya. Jadi kontesnya itu kan mulai dari size, biasanya ada baby, ada ukuran kecil, sedang, besar gitu. Kalau kontes itu banyak sekali. Ada acara-acara ajang kontes itu. Dan biasanya itu udah harga-harga yang lumayan lah, di atas 5 juta gitu kan. Tapi banyak juga para petani yang pandai, akhirnya membreeding ikan kualitas sehingga dia punya produk sendiri. Gitu. Nah, dari situlah mereka pilihin ikan-ikan kualitas sampai ikan itu layak untuk dikontes. Banyak sekali ya kalau untuk acara-acara kontes. Katanya ikan koi ini adalah hewan yang termahal. Itu benar nggak Bang? Benar. Jadi sepengetahuan saya secara pribadi, untuk ukuran internasional itu binatang yang paling mahal itu koi. Koi. Karena tahun lalu di Jepang itu sendiri sempat terjual seharga 27 miliar. Untuk ukuran koi jenis kohaku kurang lebih 1 meter. Buat saya dahsyat tuh kalau harga koi seharga 27 miliar. Mungkin untuk binatang-binatang lain saya belum pernah dengar yang harganya seperti itu. Makanya versi saya binatang paling mahal ya koi gitu. Karena faktanya terjual di angka 27 miliar. Kita pengen tahu juga lah sedikitnya tentang background Bang Yadi sebelum ke dunia perkowian ya. Kenapa Bang memilih untuk menjadi seorang di jalanan gitu? Pada waktu itu karena kondisi lingkungan. Saya orangnya suka bergaul, suka mencari teman. Nah, pada saat itu aneka
macem tuh teman-teman saya. Heeh. Nongkrong di sini gayanya begini, nongkrong di sini hobinya begini, nongkrong di... Nah sehingga nih semuanya ini membawa saya ke jalan yang salah. Yang salah. Artinya ya saya mungkin dulu kelewat lah, artinya kelewat badan. Ini badan saya udah banyak jahitan, luka saya juga udah banyak semua. Di dalam badan tuh bang, Banyak nih, kalau dibuka baju saya banyak jahitan. itu bekas berkelahi atau Ya, apa gitu? bagian dari jahiliyah lah, artinya karma buat saya. Oke. Sehingga kalau nggak buru-buru ya repot juga. Oke. Khawatir dengan anak-anak saya Ya, aja. siap. Nah, apa sih bang kepuasannya apa dan penyesalannya apa bang kehidupan pada waktu itu bang Yadi? Kepuasannya mungkin kita pada waktu itu ego. Semua orang sama. Ketika kita bergaul, kita pasti pengen menonjol. Nah, Ya kan? Ketika ada keributan, kita paling depan. hmm. Ya, pokoknya ego lah. Semua kayaknya sama. Kalau Oke. itu. Artinya ingin menunjukkan jati diri. Oke. Nah itu tadi. Akhirnya setelah kita ya dapat masalah, kena masalah seperti ini, semua kebayang tuh, keinget. Akhirnya kan penyesalan sampai sekarang gitu buat saya itu penyesalan. Oke, dan akhirnya maulah untuk punya berpikiran untuk pindah ke usaha Oh, iya. koi ini. Iya pada akhirnya saya memilih usaha. Kebetulan saya hobi juga sama koi, saya pilih usaha koi.